Halo semuanya. Ada beberapa negara terkecil di dunia ini. Jika dibandingkan dengan negara di dunia lainnya, tentu hal ini menarik banget kan? Untuk dicari tahu. Jadi negara-negara apakah yang terkecil di dunia? Berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Vatikan. Negara Vatikan berada di benua Eropa, tepatnya di dalam kota Roma, Italia. Luas wilayahnya hanya 0,44 km persegi, dengan populasi penduduk pada tahun 2019 sebanyak 825 jiwa. Di negara Vatikan terdapat pusat gereja Katolik di seluruh dunia, yakni Basilika Santo Petrus. Nah, perancang kubah dari Basilika Santo Petrus ini adalah Michelangelo, seorang seniman besar. Dia merupakan pelukis, pematung, arsitek, juga penyair. Dengan sekitar 300 karya puitisnya berhasil didokumentasikan. Pemimpin tertinggi di Vatikan ialah Sri Paus. Sementara kepala pemerintahannya dipegang oleh Presiden. Ada beberapa kesempatan untuk melihat langsung Paus, yaitu setiap Rabu, sekitar jam 10.30 pagi, ketika ia bergerak melalui alun-alun Santo Petrus, dan berbicara kepada publik, menggunakan beberapa bahasa, lalu diakhiri dengan pemberian berkat, bagi orang-orang yang sedang berkumpul. Monaco. Negara Monaco adalah negara yang ada di dalam Perancis bagian selatan. Monaco hampir mirip dengan negara Vatikan, yaitu dikelilingi langsung oleh negara, yaitu negara Perancis, dengan luas wilayah hanya 2 km persegi, dan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 38.964 jiwa. Nah, ternyata negara Monaco ini mempunyai bendera yang sama dengan Indonesia loh, yang peletakan dan warnanya sama, yaitu merah pada bagian atas dan putih pada bagian bawah. Tetapi tetap ada satu perbedaannya, yaitu di dimensi benderanya. Jika Indonesia memiliki bendera dengan proporsi 2:3, maka Monaco memiliki bendera dengan proporsi 4:5. Meski punya wilayah kecil, Monaco memiliki penataan kota yang teratur, dengan wilayah teluk-teluk kecil yang bersih, ditambah dengan kapal-kapal yang bersandar. Nauru. Negara Nauru merupakan negara terkecil di benua Australia, dan negara terkecil ketiga di dunia. Luas wilayah Nauru hanya 21 km persegi, dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 12.581 jiwa. Sebagian orang tentunya sudah mendengar kisah negara Nauru, yaitu negara kaya raya yang kini jatuh miskin. Pada 1980-an, Nauru menjadi negara terkaya dunia, karena memiliki tambang fosfat, dan termasuk negara paling makmur di dunia. Negara Nauru dahulu adalah negara penghasil fosfat terbesar di dunia loh. Bukan sembarang fosfat, namun fosfat yang bermutu sangat tinggi, yang terbentuk dari endapan kotoran burung selama berabad-abad. Fosfat sendiri merupakan bahan baku pupuk. Namun akibat eksploitasi pertambangan di Kepulauan Nauru, wilayahnya mengalami kerusakan parah, hingga 75%. Negara ini akhirnya mengandalkan pemasukan dari pinjaman Australia. Bahkan, menurut informasi, beberapa aset sudah digadaikan ke Australia. Semoga negara Nauru ini dapat bangkit ya. Tuvalu. Negara Tuvalu terletak di antara Hawaii dan Australia, di Samudra Pasifik, dengan luas wilayah 26 km persegi. Dan jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai sebanyak 11.646 jiwa.
Dulu Tuvalu dikenal sebagai Kepulauan Ellis dan merupakan negara bekas jajahan Inggris. Negara ini punya potensi wisata dengan karakteristik wilayah yang merupakan pulau cantik di hamparan pasir putih yang asri. Tuvalu terdiri dari 9 pulau kecil, sedangkan transportasi antar pulaunya sudah tentu harus menggunakan perahu. Disinilah indahnya Tuvalu. Dengan menaiki perahu tersebut, kamu bisa menikmati laguna yang indah, terutama saat melakukan eksplorasi bawah laut. Dan di negara Tuvalu ini bandara hanya ada satu-satunya lok, yaitu di Funafuti, ibu kota Tuvalu. San Marino. Negara San Marino merupakan negara terkecil kelima di dunia dan dikelilingi oleh Italia dengan luas wilayahnya 61,2 km persegi dan populasi penduduk pada tahun 2019 sebanyak 33.860 jiwa. San Marino dikenal sebagai negara tertua di dunia yang didirikan pada tanggal 3 September tahun 301. San Marino ditemukan 301 tahun sebelum Masehi oleh seorang pemotong batu bernama Marino. Menurut beberapa orang, Marino bersama sekelompok kecil orang Kristiani menemukannya saat melarikan diri dari penganiayaan agama saat itu. Negara yang memiliki moto liberty atau kebebasan itu merupakan negara republik tertua di dunia. Selain sebagai negara panduan dengan sistem republik pertama, San Marino juga adalah tetangga yang baik. Hampir tidak ada negara besar yang pernah menjajah San Marino. Paling lama San Marino dijajah hanya selama sebulan saja. Bahkan saat Napoleon menguasai Eropa, hanya San Marino saja yang dibiarkan. Negara ini tidak memiliki tanah yang datar karena terletak di atas pegunungan. San Marino ternyata tidak memiliki bandara sendiri. Negara Monaco hanya memiliki landasan helikopter yang terletak di Borgo Maggiore. Jika ingin ke Monaco, bandara yang terdekat adalah berada di kota Rimini, Italia, yaitu Bandara Internasional Federico Fellini. Uniknya dari San Marino adalah terdapat banyak mobil dibandingkan penghuninya. Hal ini karena adanya suaka pajak yang menyebabkan suatu negara memberlakukan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali di pajak kendaraan mobilnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Tonton terus ya.